Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati Ibu Neneng Hernawati selaku Kepala SD kita, para Dewan Guru, asyatid wa asyatidah, komite sekolah, staf karyawan dan staf SD Pelita, tak lupa anak-anakku komite sekolah kita, anak-anakku siswa 1 sampai dengan kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Puji teriring syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmatnya, ridhonya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir, kita bisa kembali bertemu secara virtual dalam rangka menyelenggarakan ataupun mengadakan taklim kultum setiap hari Jumat. Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Allah selalu melindungi serta meridhoi aktivitas kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, anak-anakku yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada Jumat hari ini kembali kita bisa bertemu dalam acara kultum secara virtual. Adapun acara yang akan diselenggarakan pada pagi hari ini sebagaimana biasa, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga kultum, dan diakhiri dengan doa. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali kultum ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, anak-anakku yang Bapak banggakan, hari ini kita akan sama-sama mendoakan almarhum Bapak Ketua Dewan Pembina Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian, almarhum Profesor Dr. Insinyur Saripudin Baharsah. Beliau adalah mantan Menteri Pertanian era Soeharto yang meninggal pada hari Kamis malam Jumat 14 Januari pukul 23.30. Mudah-mudahan almarhum ditetapkan iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, ampuni dosa-dosanya, ditempatkan dalam raudhah min riyadil jannah. Juga keluarga yang ditinggalkan mendapat kesabaran dan ketabahan. Ini juga merupakan peringatan buat kita. Suatu saat kita semua juga akan dipanggil oleh Allah. Juga kita doakan ulama kita yang hari kemarin meninggal, Syekh Ali Jaber, mudah-mudahan beliau juga ditempatkan dalam raudhah min riyadil jinan. Keduanya meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal, kita doakan juga mudah-mudahan di alam kuburnya ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن كل أصحاب رسول الله وإن آمين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم. اللهم اغسل بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada semuanya yang ikut mendoakan almarhum. Sekali lagi mudah-mudahan almarhum meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah Bapak Profesor Syarifuddin meninggal di malam Jumat. Insya Allah husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, marilah kita simak, kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Mirza Azka Danis dari kelas 6B yang akan membacakan surah Abasa. Kepada yang terhormat dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka au yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna wa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha wa anta 'anhu talaha kalla innaha tazkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah aidi safarah kiramin butilal insanu ma min aisyaratu fal yanzuril insanu ila ta'ami anna sababna ma thumma syaqaqnal arda syaqqa fa ambatna fiha habba wa inabaw wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum
فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه كل امرئ منهم يوم وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ananda Mirza Azkadanis yang telah membacakan surah Al-Basa. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala serta kita yang mendengarkan semuanya mendapat keberkahan dari Al-Quran. Anak-anakku yang Bapak membanggakan, marilah kita simak, kita dengarkan, paham kultum yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Zainal Muharram yang Bapak Ustadz akan diperkenalkan oleh Ustadz, persilahkan. Yang Muharram Bapak SAG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Tes. Bisa terdengar? Bagus, Mas. Putus-putus ya? Terdengar nggak Pak Pepen? Sudah jelas, Putus-putus masih? Enggak, jelas. Masih? Ajen yang jelas. Sudah jelas? Pak Pepen yang terputus-putus tadi. Hah? Pak Pepen yang terputus-putus. Kalau Gitu. Pak Ajen jelas. Lanjut, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Neneng Hernawati SPD, yang sama-sama kita hormati para Dewan Guru beserta staf karyawan, orang tua wali murid SD Belita, anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru banggakan. Alhamdulillah, limpahan puja dan puji hanyalah milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya
yang istiqomah sampai di akhir zaman. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kultum dimulai, seperti biasa, Pak Guru mengajukan sebuah pertanyaan yang kalian jawab dalam hati kalian masing-masing. Bagaimana posisi sholat dalam kehidupan diri kalian semua? Apakah sholat termasuk hal yang prioritas, hal yang utama, atau sholat merupakan hal prioritas atau tidak utama? Yang bisa adalah menjawab adalah diri kalian masing-masing. Untuk menggambarkan hal ini, Pak Guru berikan contoh. Manakala kalian atau kita semua mendengar azan, kemudian kita segera berwudu, kemudian memenuhi panggilan tersebut. Nah, ada yang ke masjid bagi laki-laki dan yang bagi perempuan di rumah, kemudian melaksanakan sholat yang telah dipanggil, yaitu menunjukkan waktu sholat tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa tersebut atau siapapun yang mendengar panggilan adzan, kemudian berwudu, kemudian melaksanakan sholat, inilah yang dinamakan memprioritaskan, mengutamakan sholat. Walaupun dalam keadaan apapun. Entah tadi dalam keadaan sedang belajar, atau sedang membaca buku, atau sedang diskusi, atau sedang nonton TV, atau sedang main HP, atau lain-lain. Tetapi setelah mendengarkan ada panggilan azan, segera bangkit dan berwudu melaksanakan sholat, maka ini namanya memprioritaskan, utamakan sholat. Atau di antara kita termasuk yang menjadi ada manakala ada azan dikumandangkan, mainnya tetap main, ngobrolnya tetap ngobrol, diskusinya tetap diskusi, kegiatannya tetap, dan tidak memanggil dan tidak memenuhi panggilan tersebut. Nah, ini termasuk golongan orang yang tidak memprioritaskan atau tidak mengutamakan sholat. Manakah Anda, kalian? Apakah termasuk yang pertama atau yang kedua? Anak-anakku yang baik, soleh dan solehah, pada hari kiamat nanti segenap umat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Apa sih padang mahsyar? Suatu tempat yang sangat luas sekali. Suatu tempat yang sangat luas sekali, dikumpulkannya manusia-manusia atau makhluk Allah dari zaman Adam sampai zaman terakhir. Semua berkumpul di tempat yang namanya padang mahsyar. Untuk apa? Untuk menghadapi yang namanya hari perhitungan, yaitu yaumul hisab. Berapa lama di padang mahsyar? Lamanya adalah 50.000 tahun. 50.000 tahun. Bagaimana keadaan padang mahsyar? Keadaan padang mahsyar itu di saat orang-orang
dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad dikumpulkan di padang mahsyar tersebut, keadaannya adalah matahari diturunkan sehingga 1 mil. Bahkan diturunkan hingga 1 jengkal. Bagaimana keadaan manusia di saat itu? Dalam hadis dijelaskan bahwasanya manusia-manusia di saat itu sangat kegerahan. Coba bayangkan, matahari 1 jengkal di atas kepala kita. Betapa panasnya. Di saat sekarang saja yang sudah beribu-ribu kilometer, bahkan berapa triliun kilometer, beribu-ribu ya, itu kita rasakan sangat panas sekali. Apalagi di saat di padang mahsyar 50.000 tahun matahari sejengkal di atas kepala kita. Untuk menunggu yang namanya yaumul hisab, yaitu perhitungan amal kita. Di saat itu manusia keringatnya merendam dirinya. Ada yang sepolok. Sepolok, tahu sepolok? Yaitu semata kaki. Saking gerahnya, saking panahnya, sehingga keringatnya sampai semata kaki. Ada juga yang sampai selutut. Ada juga yang sampai ke pinggang. Ada juga yang sampai tenggelam, sehingga dia tidak bisa bernapas. Namun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap untuk merasakan rasanya azab tersebut. Nah, ini semua akan menjadi berbeda bagi siapa-siapa yang beramal dengan amalan-amalan di dunianya. Bagi yang amalannya baik, maka kasus panas, kasus keringat yang membanjiri seseorang, maka tidak akan terjadi. Namun bagi siapapun yang amal di dunianya jelek, pasti Allah berikan kepanasan, keringat yang begitu dahsyat, bahkan bisa menenggelamkan. Kita menunggu bis selama beberapa menit saja, naudzubillah, terasa lama. Menunggu di tes swab atau menunggu tiket atau menunggu apa saja, itu terasa lama. Menunggu kultum Pak Guru selesai aja merasa lama. Apalagi menunggu di padang mahsyar selama 50.000 tahun untuk menentukan hisabnya, apakah dia nanti masuk surga ataukah nanti masuk neraka. Nah, segala amal akan dilihat dan ditimbang di padang mahsyar tersebut. Dan perlu diketahui bahwasanya amal yang pertama kali yang akan ditimbang, yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, ingat, salatnya. Salatnya. Amal yang pertama kali selama hisab dalam penantian 50.000 tahun, nanti ketika dipanggil, wahai fulan, nah dipanggil. Amal yang pertama kali ditanyakan adalah sholatnya. Nah, kita kembali. Apakah sholat kita termasuk yang diprioritaskan atau diutamakan? Yang nomor 1 tadi. Ketika ada panggilan azan, ada panggilan sholat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, apakah masih asik dengan HP-nya? Apakah masih asik dengan kegiatannya? Apakah masih asik dengan tidurnya? Ataukah
masih asik. Tidak mempedulikan panggilan adzan tersebut. Nah, Pak Zennya ada gangguan kayaknya Pak Pepen. Oh iya ya. Keluar gitu. Kayaknya internetnya bermasalah. Belum masuk Gimana Pak ya? Belum. Mohon sabar ya anak-anak. Ada gangguan internetnya. cek. Ya, Maaf, silakan, ada Pak. gangguan internet di daerah kami sehingga terblokir. Kita lanjutkan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal pertama kali yang akan dihisab di hari yaumil kiamah adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka jika sholatnya baik, maka amal yang lain menjadi bagus. Jika sholatnya jelek, maka pasti amal yang lain menjadi rusak. Pak Guru ulang. Amal yang pertama kali di saat hari kiamat yang dihisab, yang ditanyakan pertama kali adalah sholatnya, bukan yang lain-lain. Jika sholatnya bagus, maka amal-amal yang lain
akan menjadi bagus. Dengan bahasanya adalah dia akan menjadi beruntung dan berhasil. Fa'in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Jika sholatnya bagus, maka dia akan beruntung dan akan berhasil. Yang maknanya amal-amal yang lain akan dihitung menjadi baik. Namun kalau sholatnya tidak baik, belang belentong, sholatnya hanya sholat duhur atau asar doang atau yang lain, maka dia termasuk orang yang gagal, orang yang rugi. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dia termasuk, sungguh dia termasuk orang yang rugi dan gagal. Gagal dan rugi. Maka kata Syekh Ali Jabar mengatakan, walaupun bagaimanapun sebaik apapun seorang, setiap tahun dia berhaji, setiap tahun dia puasa Ramadan, setiap hari dia bersedekah dengan uangnya kepada orang lain, namun dia tidak mengerjakan sholat, maka semua akan menjadi sia-sia. Semua menjadi abas. Tak ada harganya. Karena sholat ini adalah pembukanya. Sebaik apapun perilaku kita, amal kita, sedekah kita, namun tidak diiringi dengan sholat, ditinggalkan sholatnya, maka amal-amal, baik hajinya, baik puasanya, baik sedekahnya, baik sosialisasinya ke orang, itu dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala abas, sia-sia, tidak ada artinya. Maka siapapun yang belum melaksanakan sholat 5 waktu, maka ayo sholat, jangan sampai sholat kita rusak. Anak-anakku yang soleh dan solehah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu umat Islam tidak boleh menyepelekan yang namanya amalan sholat, terutama sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedudukan sholat ini adalah lebih tinggi daripada amalan-amalan yang lain. Sehingga amal apa saja pun kalau tidak diawali dengan sholat, kalau orangnya tidak sholat, maka sholat-sholat amalan-amalan tadi akan dianggap sia-sia. Maka kuncinya adalah sholat. Sholat adalah kunci buat kita. Sebagai seorang muslim, wajib mengutamakan sholat daripada apapun. Harus memprioritaskan, mengutamakan sholat daripada segala yang lainnya. Dari kerjaan atau dari yang lain-lainnya. Apalagi hanya cuman main game, ya. Apalagi cuman ngobrol atau yang lain. Tinggalkan, ada panggilan adzan. Ayo sholat ke masjid, ayo berwudu, ayo segera melaksanakan sholat. Jangan ditunda-tunda. Ya. Karena ditunda-tunda, maka akan dalam Al-Quran, wailul lil musallin, maka celaka orang yang sholat. Sholat yang bagaimana yang celaka? Yaitu sholatnya orang yang menunda-nunda sholat. Sudah ada tahu panggilan adzan, tidurnya malah dilanjutkan. Sudah ada panggilan adzan, ngobrolnya malah dilanjutkan. Sudah ada panggilan adzan, aktivitasnya masih dilanjutkan. Bukan memenuhi adzan, tapi melanjutkan aktivitas-aktivitas yang ada. Ini namanya belum memprioritaskan, belum mengutamakan yang namanya sholat. Sholat itu adalah
utama yang harus kita utamakan. Sholat itu bukan part time, bukan juga sometime, apalagi no time. Sholat itu harus full time, 5 waktu. 5 waktu pun harus juga on time, bukan hanya sekedar ditunda-tunda atau dilama-lamain di belakang, atau malah bablas tidak sholat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, tinggalkan segala sesuatu ketika waktu sholat tiba, waktu adzan tiba. Mari kita datangi panggilan tersebut. Mari kita tinggalkan kegiatan yang kita pegang yang ada. Insya Allah, Allah akan memberikan keberkahan kepada kita semua. Anak-anakku yang pintar, soleh, dan soleha. Selain itu, bagi anak-anakku kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, sampai kelas 6. Sholat adalah hal yang utama. Maka jangan ada kasus di antara murid SD Pelita yang bacaan sholat belum bisa. Bacaan sholat belum bisa. Padahal guru agama sudah mengajari, guru TPA sudah mengajari. Ini sangat riskan sekali. Seharusnya kalau kalian belajar matematika saja rela mengundang guru yang luar biasa. Giliran sholat kalian nggak hafal. Giliran sholat kalian nggak bisa bacaannya. Harusnya datangkan orang-orang atau kita mendatangi ulama atau guru-guru ngaji untuk belajar, yaitu sholat yang benar, bacaan yang benar. Karena nanti di yaumil kiamah yang pertama kali ditanya adalah sholatnya. Bagaimana sholatnya yang benar kalau bacaannya nggak benar? Bacaannya nggak bisa. Bagaimana sholatnya benar kalau gerakannya tidak benar? Maka ini perlu belajar. Maka guru-guru PAI, guru agama di saat mengajari kalian, perhatikan melebihi perhatiannya pelajaran-pelajaran lain. Karena ini adalah jurusan akhirat. Nunggunya ada 50.000 tahun di padang mahsyar. Kita hidup hanya paling 70 tahun. Untuk apa? Ya. Matematika penting, IPA penting, pelajaran-pelajaran penting, yang lainnya penting, kehidupan dunia penting, kerja penting. Namun ada yang lebih penting, yaitu sholat. Yaitu sholat, karena tujuannya yang pertama kali ditanyakan adalah sholat. Jangan meninggalkan yang penting-penting. Matematika dipelajari, dihafalkan. Sholat lebih dihafalkan. Karena akhirat itu lebih utama dan lebih kekal. Akhirat itu lebih utama dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih utama dan lebih kekal. Dunia ini fana, paling 60 tahun, 70 tahun. Untuk itu anak-anak, sebagai seorang muslim, jangan tinggalkan sholat. Utamakan sholat. Harus bisa baca. Kalian nyanyian-nyanyian hafal. Bacaan sholatnya hafal. Iftitah saja. Ada banyak bacaannya. Ada Allahumma ba'id. Ada wajah wajhiyah. Ada hamdan katsiran thayyiban. Kalian hafalin. Jangan hanya satu saja. Tiap hari wajah tuh. Nah, maka harus ada pengembangan. Hafal nyanyian bisa banyak banget. Yang nanti itu tidak membawa kita ke akhirat. Tapi sholat membawa kita ke akhirat dan pertama kali ditanyakan. Makanya, ayo yang belum hafal, hafalin tuh bacaan Quran. Bacaan Quran. Bacaan sholat. Gerakan-gerakan yang sholat. Yang benar bagaimana, yang bagus bagaimana. Jangan sampai kita tidak bisa, kita umat Islam. Pertama kali ditanyakan, harus diprioritaskan. Kalian belajar yang lain, bela-belain, mati-matian. Kenapa? Yang ini untuk mati selamanya tidak dibela-belain. Ayo, mari, monggo. Ya.
menunggunya saja 50.000 tahun di padang mahsyar. Jangan sampai kita tidak baik dalam penantian tersebut. Untuk itu, sebagai closing anak-anakku, ayo kita belajar sholat. Kemudian kita laksanakan sholat. Panggilan sholat harus dilaksanakan. Tinggalkan yang lain. Insya Allah, Allah akan berkahi, Allah akan berikan petunjuk, Allah akan berikan kepada kita keberkahan, kebaikan, dan yang lain-lain akan mengikutinya. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat buat diri Pak Guru dan buat kalian semua, kita semua. Wallahul muwaffiq, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada yang terhormat Bapak Ustadz Zainal Muharram yang telah memberikan tausiahnya dengan tema menjaga sholat. Mudah-mudahan kita semua bisa merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan menjaga sholat yang 5 waktu. Terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi. Ahmad, terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya. Alhamdulillah kita akhiri kultum pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.